Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Sugianti. Di video kali ini, aku akan ngebahas tentang tutorial TikTok Shop. Buat kamu yang belum subscribe channel YouTube aku, yuk jangan lupa di subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya ya, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru di channel YouTube aku. Teman-teman, kenapa sih pihak TikTok Shop mau mengontrol perilaku perjudian? Nah, ternyata ada beberapa cara penjualan yang nggak boleh dijual di TikTok Shop. Terutama sering banget nih dilakukan oleh seller ataupun kreator yang tanpa sadar bahwa ternyata itu termasuk pelanggaran di TikTok Shop dan termasuk salah satu perilaku perjudian. Di sini jangan di-skip apalagi terlewatkan ya teman-teman. Jadi, untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang aman dan positif bagi semua pelanggan, TikTok Shop melarang semua konten perjudian dan promosi perilaku terkait perjudian di platformnya. Jadi ini memastikan lagi bahwa untuk semua pelanggan dapat membuat keputusan pembelian yang terinformasi dengan pengetahuan yang cukup mengenai kualitas, kuantitas, nilai, dan kategori produk yang dibeli. Oleh karena itu, semua konten yang dibuat atau diunggah di TikTok Shop tidak boleh mempromosikan perilaku terkait perjudian. Jadi contohnya banyak banget ya teman-teman. Di sini untuk catatannya, konten dapat mengambil berbagai bentuk termasuk jendela toko e-commerce, video, dan live streaming. Halaman sampul konten, judul, hyperlink, tautan, jangka, deskripsi, dan fitur lainnya juga harus tunduk pada kebijakan kami gitu ya. Jadi nggak hanya konten aja gitu ya, tapi juga termasuk keseluruhan yang ada di TikTok Shop itu nggak boleh dilanggar, oke? Nah di sini kita lanjut aja. Apa itu perilaku perjudian? Nah di sini pihak TikTok Shop melarang penggunaan perjudian atau perilaku terkait perjudian dalam video live streaming. Nah biasanya konten yang mempromosikan perilaku perjudian seperti menjual produk melalui permainan atau perilaku terkait lainnya, misalnya seperti Lucky Dip atau Lucky Draw ya. Jadi itu kita harus menjual secara real gitu ya. Kita harus tahu kualitas, kuantitas, nilai, dan produk apa sih yang dijual gitu ya. Mungkin salah satunya termasuk mystery box, itu nggak boleh dijual di TikTok Shop gitu ya, karena kita nggak tahu produk apa yang kita beli dan kita dapat apa dari mystery box tersebut. Di sini di poin kedua, menjual produk melalui proses berbasis keuntungan. Jadi perilaku terkait perjudian biasanya terjadi ketika produk dijual melalui permainan atau proses terkait lainnya, yang dimana pelanggan tidak mengetahui kualitas, kuantitas, nilai, atau kategori barang sebelum melakukan pemesanan. Seperti itu ya teman-teman yang tadi aku udah kasih tahu kalian. Kita lanjut scroll ke bawah. Di sini ada contoh perilaku perjudian. Yang pertama-tama, produk yang dilarang beserta contohnya. Yang pertama, menjual produk melalui permainan atau metode terkait lainnya di mana pelanggan tidak mengetahui kualitas, kuantitas, nilai, atau kategori barang sebelum melakukan pemesanan. Nah, teman-teman di sini contohnya apa? Yang pertama, menjual kristal melalui perjudian atau perilaku terkait perjudian seperti nomor lotre. Teman-teman, kalian pernah nggak sih melihat live streaming yang menjual nomor lotre? Aku pernah melihat dan ternyata memang pihak TikTok Shop itu segercep itu ya, bahwa untuk berjualan nomor-nomor lotre itu nggak boleh. Nah, di sini juga ada tarik menarik jerami. Di sini ada pelelangan dan ternyata pelelangan itu juga nggak boleh diperjualbelikan, dan juga ada perjudian kartu. Nah, di sini contohnya juga game di mana pengguna memilih telur kejutan dengan konten yang tidak diketahui. Jadi produk di dalam telur kejutan itu kemudian dikirim ke pelanggan, dan kita nggak tahu itu ya isi telurnya apa gitu ya. Jadi ini nggak boleh karena termasuk perilaku perjudian. Nah, di sini permainan yang berhubungan dengan keberuntungan yang menentukan kemenangan pelanggan. Misalnya permainan bola di mana kemenangan diberikan kepada pelanggan tergantung pada kesempatan. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini juga ada permainan di mana pelanggan memilih nomor keberuntungan untuk menentukan kotak mana yang akan dikirim kepada mereka.
Nah, contohnya ini kayak lotre gitu ya, teman-teman. Kita lanjut aja scroll ke bawah. Di sini, gimana sih caranya supaya kita menghindari perilaku judi? Nah, selama live streaming, kreator harus menghindari yang pertama, menjual produk melalui permainan seperti undian atau dadu. Ini nggak boleh ya, teman-teman ya. Yang kedua, menjual produk di mana pelanggan atau pengguna tidak mengetahui kualitas, kuantitas, nilai, dan kategori barang sebelum melakukan pemesanan. Nah, teman-teman, di sini kita lanjut aja. Apa sih yang terjadi jika kita terlibat dalam perilaku perjudian? Nah, TikTok Shop dapat mengambil tindakan penegakan hukum terhadap kreator atau seller yang menggunakan perjudian atau perilaku terkait perjudian. Daftar tindakan yang tidak lengkap yang mungkin akan kami lakukan sebagai berikut. Yang pertama-tama, menghapus produk dari platform. Ini hati-hati ya, teman-teman. Yang kedua, menghapus atau memblokir konten. Nah, yang ketiga, mendapatkan pesan peringatan resmi. Selanjutnya, penangguhan hak kreator atau seller. Nah, yang berikutnya, penarikan sementara atau permanen keuntungan kreator atau seller. Ini lumayan berat ya, teman-teman ya, karena sampai komisi kita juga ikut dibekukan gitu gara-gara pelanggaran ini. Nah, di sini melaporkan kreator atau seller ke pihak berwenang terkait untuk penuntutan. Teman-teman, di poin terakhir wajib hati-hati ya, karena memang perilaku perjudian itu udah nggak diperbolehin ya, dijual di marketplace pun juga nggak boleh. Apalagi kalian kayak mau jual chips domino gitu ya, itu nggak boleh juga ya. Itu melanggar ketentuan pihak marketplace, terutama TikTok Shop, dan juga ada pasal-pasalnya ya. Nah, teman-teman, sekiranya itu antisipasi kita, jangan sampai kita menjual produk yang mengarah ke perilaku perjudian gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berjualan, kita harus real-real aja gitu, kita harus kasih tahu seperti kuantitasnya, kualitasnya, produknya gitu ya. Jangan main umpet-umpetan dan ternyata nggak mendapatkan apa-apa, alias nilai dari variasi tersebut atau nilai dari produk tersebut itu sangat kecil. Jadinya tuh kayak customer untung-untungan gitu kan, nggak asik banget ya. Asik di seller mendapatkan keuntungan yang lumayan, tetapi nggak asik di customer merasa dirugikan kayak gitu. Jadi nggak boleh. Teman-teman, sekiranya itu dulu informasi yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Sekiranya kalau video ini sangat bermanfaat, jangan lupa di-share dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya kalau kalian masih belum paham. Oke, see you next video. Bye.